Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mengamati tentang peternakan atau penggemukan ayam, yaitu mana kita sendiri sudah di depan kandang dari pemilik usaha peternakan ayam. Terus bagaimana pemeliharaan dan proses pengemukan ayam tersebut? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita mewawancarai pemilik dari usaha penggemukan ayam. Rencana Ibu untuk awal mula dan alasan membangun kandang ayam ngeten iki, Ibu alasannya ngeten apa? Ya, untuk usaha biar bisa berjalan. Untuk sistem pemeliharaan, terus untuk makan setiap hari ini, untuk pagi, untuk sore ini bagaimana dan berapa kilo untuk pakannya sendiri? Itu kalau makannya itu tergantung di umur, Mas. Oh, Kalau baru datang ya, baru 1 hari, itu cuman ditabur-tabur gitu. Paling itu satu populasi 7.000 itu kalau baru datang itu biasanya cuman satu sak 50 kilo. Itu ditabur-tabur gitu. Nanti kalau 2 hari itu tambah lagi satu sak 50 kilo, tapi ditaruh di ini ditaruh di tempatnya. Tapi cuma sedikit-sedikit, paling 50 kilo. Untuk kendala masa sekarang atau untuk cuaca yang kurang mendukung atau tentang penyakit atau bagaimana, itu bagaimana untuk menghadapinya? Kalau sebelumnya dicari keadaan ayamnya sih bagaimana ya, kondisi ayam itu ada yang tidak sehat apa enggak. Biasanya kan kalau berdiri sama tidur itu berarti tidak sehat. Nah, itu perlu diseleksi, perlu dilihat ada penyakitnya apa enggak. Nanti ada dokter hewan yang datang ke sini dibedah, dilihat ada penyakitnya apa enggak. Dan nanti kalau udah kelihatan ada penyakitnya, baru dikasih obat sama obat. Untuk satu yang tiga itu obat sampelnya aja. Karena kan ada yang tidur berdiri, ada yang berdiri terus langsung diambil sama bagaimana terus dilihat, oh berarti ketemu. Terus biasanya kalau nggak gitu ada krek-krek, bapak itu kayak pilek, krek-krek itu ya dikasih obat. Dan untuk strategi harapan itu ke depannya bagaimana? Besaran kandang atau Iya Mas, kalau itu pasti kalau ada rezeki, kalau mampu itu ya pasti ingin renovasi, ingin tambah kandang lagi biar bisa maju. penyerapan tenaga kerja di sekitar sini juga ya. Jadi Kalau kalau mau panen kan juga itu tetangga-tetangga itu kan bekerja di sini. Untuk apa nih Bu? Panennya biasanya tergantung harian atau bobot. Oh, masuk di bobot. Rata-rata di bobot rata-rata 2 kilo up, 2 kilo ke atas. Lagi dari yang tadi kalau masuk harus per kaki itu kenapa? Soalnya itu kalau dari luar tuh kan telapak kaki ini sandal ini kan membawa virus. Jadi biar virusnya itu nggak masuk ke kandang, biar nggak kena ayam. Makanya harus disemprot sama Steril ya? Steril biar virusnya mati. Nah, untuk ibu pemasaran sendiri biasanya kirim kemana? Kalau masalah kirim itu tergantung nih itu marketingnya pabrik, marketing terus langsung ke
DO langsung ke sini. Langsung diambil gitu. Jadi sudah ada Tim khusus untuk panen dari pabrik. Kalau punyanya Bu Siti Aminah besok panen, langsung marketing hubungi sama DO hubungi sama supir-supir tuh yang itu loh, loper-loper itu loh ya, terus kesini mobil-mobil gitu ya, gitu aja. Paling jauh biasanya di kirim mana? Mojokerto, Surabaya paling jauh. Mungkin itu dulu saja untuk temannya. Terima kasih. Iya. Usaha peternakan ayam potong dipilih karena memiliki potensi keuntungan harian maupun jangka panjang yang cukup menjanjikan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian keluarga, mencukupi biaya hidup harian, serta membangun usaha mandiri yang berkelanjutan. Poin 2. Ayam dipelihara sejak usia dini (DOC). Dengan sistem intensif, pakan diberikan secara bertahap sesuaikan dengan usia ayam dan kebutuhan nutrisi ayam. Pada hari pertama, 1 sak pakan cukup. Namun, seiring pertumbuhan, jumlah konsumsi pakan meningkat secara signifikan. Peternak juga menggunakan wadah pakan khusus agar ayam dapat makan secara merata. Poin ketiga dari jawaban wawancara tersebut, kendala utama dalam peternakan ayam adalah penyakit seperti ND atau juga yang disebut Newcastle disease, terus CRD atau gangguan pernapasan. Dalam kasus ini, penanganan dilakukan oleh tenaga ahli atau dokter hewan, menunjukkan adanya kesadaran peternak akan pentingnya biosecurity dan kesehatan ternak. Poin keempat dari jawaban wawancara tersebut yaitu peternak ingin mengembangkan usaha dengan memperbesar kapasitas kandang sehingga bisa menampung lebih banyak ayam. Selain itu, pengelolaan diharapkan lebih modern dan efisien, baik dari sisi manajemen pakan, kesehatan, maupun pencatatan produksi. Ini poin kelima, yaitu penjawaban dari pernyataan dari poin 5. Ayam tidak langsung dipanen hanya berdasarkan umur, biasanya 30-40 hari, tetapi harus memenuhi standar bobot minimum untuk pasar, yaitu lebih dari 2 kilo. Yang ini bertujuan untuk menyelesaikan permintaan pasar dan harga jual, karena bobot menentukan kelas dan kualitas ayam. Poin ke-6 dari hasil wawancara tersebut yaitu sistem pemasaran dilakukan lewat mitra pemasaran atau bisa disebut juga DO yang langsung mengambil hasil panen dari peternak. Ayam dijual ke pasar modern, rumah potong, atau pasar tradisional di daerah sekitar, bahkan luar kota seperti Surabaya dan Mojokerto. Hal ini menunjukkan adanya jaringan distribusi yang luas dan ketergantungan pada relasi bisnis. Dari wawancara yang saya serta pemilik tanggapi, usaha peternakan ayam merupakan usaha potensial untuk menopang ekonomi keluarga serta dilakukan secara terstruktur, mulai dari pemeliharaan, pakan, kesehatan, hingga pemasaran. Kendala seperti penyakit diatasi dengan tenaga ahli, menunjukkan manajemen yang baik. Harapan ke depan mencakup pengembangan kandang dan sistem kerja yang lebih efisien, serta adanya pemasaran dan manajemen bobot panen menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha.